Hai, Assalamualaikum rekan si Bambo. Bagi pembisnis sukses, rumah bukan hanya wujud pencapaian, tapi juga jadi wajah pertama yang menyambut relasi dan kolega. Sedangkan sebagai family man, rumah bukan hanya tempat berlindung, tapi juga menjadi media kasih sayang untuk istri dan buah hati. Penasaran seperti apa cerita selengkapnya? Ini dia cerita rumah Melifera Palace, tempat koneksi dan juga menjaga harmoni. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa buat subscribe dan nyalakan loncengnya ya, supaya nggak ketinggalan video dari si Bambo Studio yang lainnya. Sebuah rumah hanya akan menjadi ruang hampa tanpa cerita Anda di dalamnya. Cerita Anda akan menjadikan rumah terasa lebih bermakna. Kami pun hadir sebagai rekan untuk mewujudkan hunian idaman. Karena kami percaya setiap rumah punya cerita. Rekan si Bambo, rumah ini akan berdiri di atas lahan seluas 820 meter persegi dengan luas bangunan lebih dari 1.100 meter persegi. Berlokasi di Bontang, Kalimantan Timur. Lingkungannya masih tenang dan dikelilingi pepohonan, menciptakan suasana sejuk yang ideal untuk beristirahat bersama keluarga. Pemilik adalah seorang pebisnis sukses sekaligus family man dengan 4 buah hati. Bagi beliau, rumah tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tapi juga ruang representatif untuk menjamu kolega-kolega bisnis. Dua peran ini yaitu bisnismen dan juga kepala keluarga yang kemudian jadi dasar utama dalam perencanaan rumah impiannya. Menariknya lagi nih, kondisi tanah pada lahan ini dinominasi dengan tanah liat yang kandungannya kerang laut di dalamnya. Sehingga membutuhkan perencanaan struktur yang matang agar bangunan 3 lantai ini tetap kokoh dan aman dalam jangka panjang. Setelah ngobrol panjang dengan arsitek si Bambo Studio, lahirlah desain rumah modern kontemporer yang diberi nama Melifera Palace. Nama itu sendiri terinspirasi dari nama lebah pembawa madu dalam bahasa Latin. Dari nama itu muncul harapan selain dapat menjadi tempat bekerja, rumah ini juga dapat melindungi koloni yang tinggal di dalamnya, seperti selang lebah contohnya. Keren banget ya? Secara arsitektur, fasad Melifera Palace ini tampil elegan dengan pendekatan modern kontemporer. Permainan bentuk asimetris menciptakan karakter yang kuat, estetik dan unik selaras dengan filosofi Melifera, yang berarti lebah pembawa madu. Rumah ini diibaratkan seperti sarang lebah, melindungi sesuatu yang berharga di dalamnya sekaligus menjadi pusat aktivitas dan koneksi. Elemen roster hadir sebagai fitur yang tidak hanya memperkuat visual fasad, tetapi juga berfungsi memfilter cahaya dan menjaga privasi area balkon kamar. Material kayu berpadu dengan tone abu-abu modern menghadirkan nuansa hangat sekaligus tegas. Masuk ke dalam, pembagian ruang dirancang sangat strategis. Secara umum, rumah ini terbagi menjadi 2 zona utama. Lantai 1 sebagai area publik dan komunal, tempat menerima tamu dan kolega. Sementara lantai 2-nya nih, menjadi area private bagi keluarga. Pendekatan zonasi ini memastikan aktivitas bisnis tetap berjalan tanpa mengganggu kenyamanan anggota keluarga. Dengan total 8 kamar tidur, 10 kamar mandi, serta fasilitas seperti kolam renang, ruang gym, ruang biliar, hingga rooftop untuk bersantai dan barbecue, rumah ini terasa layaknya villa pribadi. Interiornya mengadopsi bahasa desain yang selaras dengan fasad. Wall panel kayu, aksen beton expose, serta wallboard bermotif book match yang menambah kesan mewah dan elegan. Penasaran gak sih gimana detail setiap ruangannya? Yuk langsung aja kita gaskeun. Nah, inilah dia fasad rumahnya. Bentuknya yang elegan mampu membuat siapa saja yang membuatnya terkesan. Kesan itu juga dipertegas melalui gubahan massa yang unik pada fasad rumah ini. Terdapat permainan bentuk asimetris yang menarik nih, sehingga menciptakan karakteristik yang kuat, estetik dan unik. Sama halnya dengan filosofi rumah ini, yaitu sosok lebah pembawa madu yang eksklusif.
Tone fasad rumah ini didominasi dengan warna putih dan abu-abu serta beberapa aksen kayunya nih. Kombinasi warna ini juga tidak terlepas dari material yang digunakan, yaitu dinding konkret dengan finishing cat putih dan abu serta material kayu. Di beberapa sisi fasad ini juga dapat ditemukan dinding-dinding roster sebagai fitur yang memfiltrasi cahaya. Dinding-dinding roster ini juga berfungsi untuk menjaga privasi area balkon di kamar tidur lantai 2. Kami ingin desain tampilan fasad bergaya modern kontemporer ini memberikan harapan bagi mereka yang akan datang, serta memberikan pandangan yang positif dan antusias yang tinggi kepada keluarga sang pemilik rumah. Gimana? Kalian suka nggak sama fasadnya? Coba komen ya. Di balik pagar kita akan menemukan area carport dengan layout memanjang. Dengan layout seperti ini, pemilik bisa dengan mudah memarkirkan beberapa kendaraan sekaligus. Jadi nggak bakal ada kejadian tuh, parkir di sembarangan jalan. Nah, di ujung carportnya kita bisa melihat anak tangga yang berhiaskan tanaman hias. Selain mempercantik area teras, juga memberikan kesan segar saat beranjak masuk. Dari situ kita akan menemukan pintu utama di ujung tangga. Daripada penasaran, langsung aja kita ikut masuk yuk. Selamat datang di ruang tamu, silahkan duduk. Ruang tamu ini punya layout yang cakep dan proporsional, sehingga mampu memberikan kenyamanan kepada siapa saja yang tengah berada di dalamnya. Saat tamu datang, pemilik bisa mempersilahkan mereka buat duduk di sofa yang nyaman ini, sembari menunggu suguhan minuman dan mereka pun bebas berbincang bersama. Selain itu, ruangan tamu ini juga memiliki interior yang menawan. Semua itu berkat penerapan wall panel motif kayu yang elegan kayak gini nih. Masuk terus ke dalam, kita akan disambut dengan ruang keluarga yang super luas. Gimana nggak luas coba? Selain dibikin tanpa sekat, jantung rumah ini juga punya plafon yang tinggi berkat adanya void di area ini. Selain itu, adanya juga sliding door berperan penting di ruang keluarga ini nih. Fitur yang bisa dibuka sewaktu-waktu itu mampu membuat ruangan keluarga jadi semakin lebar, sehingga cocok banget buat kumpul keluarga besar. Bukan ruangan keluarga kalau nggak ada set sofa serta meja. Ruangan ini juga punya sofa yang proporsional nih, sehingga mampu menampung satu keluarga duduk di satu sofa. Wah, luas banget ya. Jadi pas lagi family time gini, pemilik bisa ngajak seluruh keluarganya buat ngumpul-ngumpul di ruangan yang asik banget ini. Gimana nih ruangan keluarganya? Komen di bawah ya. Saat jam makan tiba, penghuni bisa bergeser ke ruangan makan ini. Layoutnya yang tanpa sekat membuatnya mudah diakses di jantung rumah. Sesampainya di ruangan makan, penghuni juga bisa duduk di meja makan yang sudah disediakan. Sambil menunggu ibu menyiapkan makan malam, penghuni bisa saling berbicara tentang kesehariannya. Di balik meja makan, kita dapat melihat dapur bersih yang menawan. Dapur ini juga menjadi kunci dari lezatnya setiap masakan yang disajikan. Saking lengkapnya, ibu bisa memasak apa saja di dapur ini, asal ada resep dan bahannya ya. Rumah ini juga memiliki dapur kotor sebagai fasilitas untuk aktivitas memasak yang lebih berat. Letaknya yang terpisah membuat aktivitas memasak dapat terfokus di ruangan ini. Ada juga fasilitas powder room yang strategis dan tersembunyi, membuatnya mudah diakses saat pemilik ingin buang air atau membersihkan diri. Nah, inilah dia kamar tidur utamanya nih. Tempat pemilik dan pasangan beristirahat usai seharian bekerja. Kamar ini punya kesan megah yang menawan berkat interior modernnya yang elegan. Paduan wall panel motif marmer tampak menjadikan aksen yang cantik saat ditangkap oleh mata. Nggak ketinggalan, layout lapang juga membuat pemilik dan pasangan dapat leluasa saat berada di kamar.
Kamar ini juga punya bukaan yang lebar dan terhubung dengan area teras samping. Untuk fiturnya, kamar ini memiliki area walk-in closet sendiri. Area ini berfungsi sebagai wardrobe, tempat menyimpan pakaian, serta merias diri sebelum memulai hari. Lalu di sampingnya terdapat kamar mandi pribadi yang memberikan pasangan pemilik privasi saat membersihkan diri. Nah, selain bukaan ke arah teras samping, kamar ini juga memiliki bukaan lainnya yang mengarah ke taman kering dan juga kolam renang. Penasaran? Sini-sini, Minbo tunjukin. Nah, dari bukaan ini akan terdapat tangga yang mengarah ke area kolam renang. Bayangin deh, ketika kamu bangun tidur, kamu bisa langsung nyebur ke kolam renang. Dijamin langsung melek gak sih? Salah satu hal unik di rumah ini adalah area kolam renangnya. Karena kenapa? Karena layoutnya yang terbagi dua. Satu di area atas sehingga harus menaiki tangga dan satu lagi berada tepat di bawahnya. Selain sebagai area rekreasi, kolam renang ini juga berperan menjadi view yang cantik ke area teras samping rumah. Kolam ini juga memberikan kesegaran karena dapat menciptakan penghawaan teduh yang menyegarkan ke dalam seisi rumah. Bentar-bentar. Kalau di ujung tangga ini ada ruangan apa lagi ya? Oh, ternyata area gymnya ada di sini, guys. Area ini diberikan agar mempermudah penghuni saat hendak berolahraga dari rumah. Area gym punya layout yang lega sehingga leluasa saat dipakai berolahraga. Diberikan juga kamar kecil sehingga penghuni dapat membersihkan diri terlebih dahulu usai berkeringat saat berolahraga. Kembali ke dalam rumah, kita akan menemukan tempat ibadah. Apalagi kalau bukan musola. Musola ini punya layout yang luas sehingga dapat menampung seluruh penghuni rumah saat hendak sholat berjamaah. Dari musola kita akan menemukan area ballroom yang compact. Tepat di tengahnya terdapat dua meja biliar yang dapat sewaktu-waktu dimainkan oleh keluarga atau kolega yang datang nih. Area ballroom ini juga punya minibar, sehingga pemilik bisa membuat minuman ringan yang dapat menemaninya saat bermain biliar. Tidak lupa area ballroom ini punya kamar mandi sendiri, sehingga mudah untuk diakses saat ingin membersihkan diri. Selain kolam renang dan meja biliar, rumah ini juga punya ruang entertain yang nyaman banget loh. Berkat layoutnya yang private, membuat ruangan ini terasa lebih intimate bagi penghuni rumah. Dengan begitu, quality time bisa lebih berkualitas saat berada di ruangan ini. Cocok banget deh buat kamu yang suka karaokean atau nonton film serial favorit.
Area ballroom juga semakin lengkap dengan adanya ruangan meeting ini. Ruangan ini diperuntukkan bagi pemilik saat harus mengadakan rapat dengan koleganya. Layoutnya yang terpisah bertujuan agar memberikan suasana fokus saat rapat sedang berjalan. Oh iya, ruangan ini juga bisa digunakan sebagai area kerja ya. Kerja di sini jadi semakin semangat dengan adanya view kolam yang menjadi sangat menawan sambil ditemani secangkir kopi hangat. Sedap! Sebagai pencinta kucing, pemilik ingin rumahnya punya ruang khusus untuk kucing-kucing peliharaan. Maka jadilah kami buat ruang kucing ini. Ruangan ini didesain simple dengan memanfaatkan space di bawah tangga sehingga tampaknya minimalis dan elegan. Pada dindingnya kami gunakan kaca tempered sehingga pemilik dapat melihat kucing-kucing kesayangannya saat bermain dari lapangan. Kemudian kita akan menemukan kamar tidur tamu. Rumah ini memiliki dua kamar tidur yang terpisah. Yang pertama berada di area dalam rumah, sedangkan yang kedua berada di pavilion sendiri. Kamar tidur tamu yang pertama ini memiliki layout yang lega dengan set furnitur yang ideal. Paduan tone netral pada wall panelnya memberikan suasana kamar yang hangat. Kesan hangat itu juga dipertegas dengan adanya cahaya alami yang masuk dari bukaan. Nggak ketinggalan ada juga kamar mandi pribadi sehingga tamu tidak perlu repot sharing kamar mandi dengan penghuni lainnya. Beranjak keluar, kemudian terdapat pintu yang mengarahkan kita ke kamar tamu yang kedua. Kamar ini letaknya terpisah sehingga dapat digunakan oleh tamu yang bukan keluarga saat harus menginap. Layoutnya sendiri tidak kalah nyaman loh. Fitur yang lengkap jadi kunci untuk menjawab kebutuhan tamu selama menginap. Untuk membersihkan diri sudah disediakan juga kamar mandi pribadi sehingga tamu tetap memiliki privasi. Sekarang kita lanjut ke lantai 2 nih. Tapi sebelum itu pastikan kalian sudah subscribe dan nyalakan loncengnya ya, agar kalian gak ketinggalan konten YouTube Si Bambu Studio lainnya. Oke, langsung aja. Kita gaskan. Sesampainya di atas, kita akan menemukan koridor yang luas di area lantai 2. Nah, di salah satu ujung koridor terdapat space yang disulap menjadi ruang keluarga kedua di rumah ini. Ruangan ini hadir sebagai area komunal alternatif khususnya saat berada di lantai 2. Suasananya nyaman dan intim begitu terasa karena letaknya lebih private di lantai 2 rumah. Di sini, penghuni rumah bisa bersantai dan bercengkrama. Kalau butuh privasi, tinggal pindah ke kamar tidur ini nih. Kamar ini juga punya nuansa yang gak kalah megah dengan kamar sebelumnya. Aksen marmer dan kayu menjadi detail menarik saat melihat interiornya. Adanya bukaan juga berperan memberikan penghawaan hangat ke seisi kamar. Bukaan itu juga memiliki balkon sehingga dapat menjadi spot untuk menghirup udara segar. Kalau bosan di kamar, tenang. Kamar ini juga dilengkapi dengan TV LED yang besar. Sehingga cocok banget nih buat maraton drakor bareng pasangan. Buat fitur lainnya, kamar ini punya walk-in closet yang proper sebagai area wardrobe. Kemudian juga ada kamar mandi pribadi yang sekelas hotel yang rapi dan enak dipandang. Bahkan dilengkapi dengan bathtub yang bisa bikin pemilik betah berlama-lama berendam.
Sebelum ke kamar tidur anak, kalian pernah lihat nggak rumah yang ada liftnya? Nah ini nih, lift ini jadi akses mobilitas alternatif bagi penghuni yang sudah berusia senja. Dari situ barulah kita akan menemukan kamar tidur anak. Kamar ini punya layout yang kompak dengan fitur yang lengkap, sehingga dapat menjawab kebutuhan sang anak saat berada di ruang pribadinya. Selain itu, kamar ini didesain simpel tanpa ornamen yang berlebih, sehingga menciptakan kesan minimalis yang elegan. Diberikan juga bukaan yang mengarah ke balkon sebagai akses pencahayaan dan sirkulasi di kamar ini. Ada juga meja belajar serta kamar mandi pribadi untuk sang anak membersihkan diri. Kalau kamar anak ini punya nuansa yang berbeda. Perbedaan itu amat terasa karena adanya wall panel marmer yang diaplikasikan, sehingga memberikan kesan kamar yang megah dan menawan. Layoutnya juga dibuat lebih lega sehingga sang anak semakin luas saat beraktivitas di ruang private-nya. Terdapat meja belajar, wardrobe, serta bukaan yang jadi akses masuk cahaya dan sirkulasi udara. Kalau keluar kamar, kita akan menemukan toilet lagi. Wah, banyak banget ya toiletnya. Ada yang masih ingat gak rumah ini punya toilet berapa? Tulis di kolom komentar ya. Kemudian di sebelahnya masih ada kamar tidur anak juga. Layout kamar ini terasa nyaman dan lega karena adanya bukaan yang mempertegas kesan lega, sehingga memberikan penghawaan hangat di area kamar. Tentunya diberikan juga meja belajar untuk sang anak mengerjakan tugas sekolah ataupun buat nonton serial kesukaannya. Dan pastinya dikasih juga ya buat kamar mandi pribadi biar kamar semakin private buat sang anak. Eits, bentar-bentar, belum selesai nih. Masih ada satu lantai lagi. Kira-kira ada ruangan apa lagi ya di lantai 3? Ikuti terus sampai akhir. Nah, sesampainya di lantai 3, kita akan menemukan area rooftop yang lapang ini. Rooftop ini nih yang jadi ciri-ciri rumah pebisnis sukses. Emang kenapa sih? Karena area ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, area indoor, dan yang kedua, area outdoornya. Area indoornya punya layout layaknya ruangan keluarga namun lebih private dan menyenangkan pastinya. Di sini pemilik dan keluarga bisa bersantai sambil menikmati suasana sore di akhir pekan. Nah, kalau mau bakar-bakar, kita bisa bergeser ke area outdoornya. Cocok banget nih buat barbecue bareng keluarga pas nanti malam tahun baru. Iya nggak? Demikianlah cerita rumah Millie Vera Pelez. Selama 1 dekade, si Bambu Studio telah menemani banyak keluarga merangkai mimpi menjadi ruang tinggal yang penuh makna. Kamu pun bisa mewujudkan hunian impian seperti klien yang kami satu ini. Ceritakanlah kisah tentang rumah impian Anda pada kami, karena kami percaya setiap rumah punya cerita. Akhir kata terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.